Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Nah, ini udah agak siang teman-teman ya, matahari udah terbit. Yang di depan saya ini buat sarapan saya, ini yang namanya roti tak beragi ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama ya, apakah orang-orang Israel zaman dulu atau bahkan zaman sekarang makannya roti tak beragi? Jawabannya tidak ya, itu ngaco ya. Jadi orang-orang Israel makannya roti beragi teman-teman ya. Jadi yang tebel gitu ya, bisa tebel, fluffy ya, enak juga teman-teman. Roti tak beragi itu makanya ada hari raya roti tak beragi. Untuk memperingati pada waktu bangsa Israel mau keluar dari perbudakan Mesir, mereka harus makan dengan cepat-cepat. Makanya kalau mereka bikin roti pakai raginya belum ngembang. Ya, jadi mereka harus makan roti yang tak beragi. Itu yang diperingati ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ada yang bilang ini namanya flatbread. Kalau saya pakai resep flatbread ini teman-teman ya. Ada juga yang bilang roti naan. Ada juga bilang roti canai ya. Atau sourdough. Semacam ya teman-teman, tapi ini merujuk pada satu hal yang sama ya, yaitu apa? Ya, roti yang terbuat dari gandum, air, minyak ya, garam dikit ya teman-teman. Ya itulah flatbread. Yang penting apa? Tanpa ragi. Kalau tambah ragi roti biasa, ya nggak apa-apa juga ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau bangsa Israel cuma makan roti tak beragi, itu salah ya teman-teman, tuh ngaco tuh. Oke? Nah, sehat nggak makan roti tak beragi? Teman-teman, kalau ngomong sehat apa enggak tergantung lauknya juga ya. Kalau Anda makan roti tak beragi, ya seperti ini, cocoknya memang Anda makannya pakai apa? Pakai madu ya, dan minumnya susu ya, jadi gizinya seimbang. Kalau makan gini doang, ya gak ada gizinya teman-teman ya. Karena ini basically cuman, apa ini? Tepung ya, awalnya dari tepung gandum, dan teman-teman bangsa Israel juga di zaman Yeshua mengajar di bumi ini teman-teman ya. Bangsa Israel juga makan ada 2 roti ya. Ada roti gandum seperti yang saya buat ini ya. Ini dari gandum ya teman-teman, dari tepung gandum. Yang kedua adalah roti dari jelai. Ya, kalau Anda lihat di perjanjian lama ada banyak sekali referensi mengenai roti jelai. Yuk, di PB ada nggak di perjanjian baru? Ada tentunya ya. Yaitu pada waktu Yeshua memberi makan 5.000 orang. Yuk kita lihat ya di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 6 ayat ke-9 ya. Saya bacakan dari versi ILT. Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? 5.000 orang ya. 5.000 orang itu cowok aja ya teman-teman ya. Para istri-istri dan anak-anak nggak dihitung pada waktu itu. Yang dihitung cuman lakinya aja. Oke rekan-rekan. Hari ini saya mau bahas mengenai roti jelai teman-teman ya. Atau barley ya. Barley itu bahan buat bikin bir. Kalau difermentasi ya. Jadi bukan berarti bahwa roti jelai itu ya nggak boleh dimakan sama orang Yahudi. Boleh banget ya. Oke rekan-rekan, jadi barley ya, gandum ya semacam gandum, tapi namanya barley ya, jelai, itu adalah suatu alternatif dari gandum. Kenapa? Karena lebih cepat ya, panennya lebih cepat 2 minggu dibandingkan dengan gandum teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, karena lebih cepat dipanennya, jadi nanam jelai itu lebih gampang dan lebih cepat dipanen. Nah, karena lebih gampang dipeliharanya, ditanamnya, maka jelai menjadi makanan utama teman-teman. Karena apa? Ya quick fix ya. Cepat gitu ya dapatnya. Cepat dipanennya. Maka kalau ada orang makan roti jelai. Maka pada zaman Yeshua diartikan apa? Itu artinya orang itu orang yang bukan orang kaya teman-teman ya. Orang yang kurang mampu. Jadi teman-teman. Tadi di Injil Yohanes atau Injil Yohanan tadi. Ternyata 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan Yeshua. Itu adalah dari 5 roti jelai. Dan 2 ikan kecil teman-teman ya. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya dituliskan ya. 5 loaves of barley bread teman-teman ya. Dan 2 small fishes. Ya. Nah jadi teman-teman. Di sini ya. Jadi teman-teman kita tahu ya. Bahwa ternyata mujizat memberi makan 5.000 orang itu. Roti yang dipakai itu roti apa? Roti yang biasa dimakan oleh orang yang kurang mampu. Teman-teman. Kita tahu bahwa pada mujizat Yeshua memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil, teman-teman, itu terjadi ya dengan menggunakan roti jelai ya, atau roti yang dikonsumsi oleh orang-orang yang biasanya kurang mampu teman-teman ya.
di Yudea pada saat itu. Nah, jadi teman-teman, kebayang nggak Anda kalau Anda seorang anak kecil itu ya teman-teman ya, yang diberi bekal oleh keluarganya ya, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil teman-teman. Kira-kira Anda kalau jadi anak kecil itu, berani nggak Anda berbuat seperti itu ya? Berbuat apa? Memberikan 5 roti jelai dia, rotinya orang yang kurang mampu teman-teman, dan 2 ekor ikan kecil teman-teman, kepada para muridnya Yesua. Mampu nggak Anda tampil? Atau Anda mungkin berpikir, cuma 5 potong roti ya, 5 ketul roti, roti jelai pula teman-teman ya, dan 2 ekor ikan kecil. Kira-kira ngefek nggak sih? Nah teman-teman, saya bahas hari ini mengapa? Karena saya tahu banget ya, pada waktu saya mulai melayani pun, ada orang-orang yang tanya sama saya, mau melayani ya, malah orang tanya sama saya begini, lu punya modal berapa, punya duit berapa? Ya, kalau nggak punya duit, percuma lu melayani. Sama juga bohong. Pelayanan itu butuh uang. Lu kalau nggak punya uang, lu mending nggak usah melayani sekalian. Ntar ujung-ujungnya lu kecewa. Karena apa? Lu mau bikin ibadah, butuh duit. Lu mau ini butuh duit. Lu mau itu butuh duit. Ya, bahkan teman-teman, di beberapa tempat, di beberapa gereja, bahkan orang yang melayani main musik pun, ternyata harus dikasih amplop teman-teman. Saya nggak tahu itu kewajiban di gereja mereka atau bagaimana, saya nggak tahu. Atau sekedar persembahan kasih. Tapi yang saya tahu teman-teman, ada kejadian dulu ya di sinode saya yang lama, ada kejadian seorang keyboardis teman-teman itu menyita pedal sustain keyboardnya. Karena apa? Karena persembahan kasihnya kurang, amplopnya kurang teman-teman ya. Sampai sebegitu loh teman-teman. Tapi intinya pernah saya ditegur oleh orang ya, kalau melayani itu punya modal berapa, punya duit berapa. Ya, bahkan sambungannya apa? Kalau orang nggak punya duit, kalau orang belum kaya, nggak usah melayani deh. Nah, teman-teman, itu kadang-kala pendapat seperti itu membuat orang-orang berpikir apa? Kalau gue melayani belum kaya, belum jago, khotbah, belum pinter ya, belum, gue bukan penginjil yang hebat, gue bukan apologet. Nah, akhir-akhir ini teman-teman ya, banyak orang ya maksa ya gembalanya. Termasuk gue juga pernah dipaksa oleh salah seorang mantan jemaat untuk bisa bernubuat. Karena apa? Belajar dong Pak. Pakainya Pak, lu cari Tuhan dong Pak, biar bisa bernubuat. Itu kalau bisa bernubuat terus gimana? Ya biar bisa kasih kita arahan Pak. Kok mesti berbuat apa? Oke, jadi ini jemaat yang keliru ya. Hamba Tuhan atau gembala dikiranya dukun ya teman-teman ya. Wah ya. Jadi teman-teman, 2 ini satu ya teman-teman ya. Adalah apa? Kalau belum punya duit, nggak usah pelayanan. Kedua, kalau tidak dikasih Tuhan karunia yang aneh-aneh, bangkitin orang mati, menyembuhkan, bernubuat, nggak usah melayani deh. Saya juga nggak tahu ya itu teologi apaan ya yang mereka pelajari ya. Tapi intinya teman-teman, di sini kita belajar dari firman Tuhan dari Injil Yohanes ini, bahwa dalam mujizat Yesua memberi makan 5.000 orang, ada seorang anak kecil, teman-teman ya, yang berani maju ke depan dan bilang, gue mau kasih ke 5.000 orang ini bekal gue. It's all I have. Cuma 5 ketul roti ya, atau 5 loaves. Loaves itu ketul ya teman-teman ya. Tapi Anda ngerti ya kalau flat bread ya, atau penutup beragi teman-teman. Maka ini 1 ketul nih teman-teman. Bukan kayak roti bule ya, atau roti barat yang kita biasa tahu, roti Belanda ya. 1 ketul itu begini ya, yang bentuknya kayak mobil itu ya, kayak mobil van. Ya, enggak ya. 1 ketul begini, jadi enggak banyak juga ya. Cuman punya 5 ketul roti seperti ini. Itu pun apa? Ini gandum lumayan. Yang dia punya adalah roti barley atau roti jelai. Ya, teman-teman, kira-kira dia takut gak akan dihina oleh para murid atau oleh orang-orang lain? Karena yang dia bawa cuma roti jelai. Dan cuma 2 ekor ikan kecil kan. Dia juga anak kecil teman-teman ya. Ya, lunchnya seorang anak kecil kayak apa sih? Oke teman-teman. Tapi di sini saya mau kuatin teman-teman semuanya. Walaupun Anda punya cuma sesuatu yang remeh. Roti jelai yang murah, cuma 5 biji juga. Dan 2 ekor ikan kecil teman-teman. Tapi di sini kita lihat ya, bahwa ternyata niatnya dia yang memberi nggak banyak, tapi is all dia yang dia punya ya, is all he has. Teman-teman, dia cuma punya itu, dan dia berani untuk maju, untuk dia show up, untuk dia mau kasih itu kepada Tuhan Yesua. Apa yang terjadi teman-teman? Tuhan Yesua melipat gandakan roti itu dan ikan-ikan itu sehingga cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Pria saja, tambah lagi para wanitanya, tambah lagi anak-anaknya teman-teman ya.
Nah, jadi intinya saya mau ngomong apa sih pada pagi hari ini? Saya mau ngomong teman-teman, pertama-tama ya, ini kayak gini loh roti tak beragi atau flatbread ya teman-teman. Roti yang dimakan oleh Yesua pada waktu mukjizat memberi makan 5.000 orang ya. Roti kayak gini yang dipakai teman-teman ya. Roti kayak begini ya. Nah, yang kedua teman-teman, saya mau kuatin teman-teman semuanya. Kalau Anda mau melayani Bapak Yahweh, Anda mau melayani sesama dalam nama Tuhan Yesua Masiah, maka jangan Anda lihat diri Anda atau kemampuan Anda. Karena pada waktu kita mau melayani, sungguhnya Tuhan mau ngapain? Sesuatu Tuhan mau menunjukkan, ya teman-teman, bahwa pada waktu Anda mau melayani, Tuhan lebih rindu lagi melayani Anda dan melayani jiwa-jiwa melalui Anda. Jadi paham ya, untuk pelayanan, bukan lunya, bukan guanya yang penting. Kita doesn't matter, tapi yang matter adalah apa? Yang matter adalah kitanya mau dipakai Tuhan, ya. Maka Tuhan pun akan apa? Merawat Anda dan saya dan para jiwa-jiwa yang akan kita layani. Atau yang sudah kita layani. Atau yang akan kita layani teman-teman ya. Jadi teman-teman intinya adalah apa? Hari ini kalau Anda rindu melayani Bapak Yahweh, Anda rindu melayani Tuhan. Maka teman-teman nggak apa-apa. Datanglah apa adanya. Cuma punya roti jelai, go for it ya. Anda punya duit 5 miliar, go for it. 5 triliun, go for it. Cuma punya 5 roti jelai, itu pun still go for it teman-teman. Karena bukan gua yang penting, bukan lu yang penting. Tapi yang penting adalah apa? Yang penting nanti adalah bagaimana Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu bekerja melalui Anda, memakai Anda, melalui Anda, through Anda. Jadi Anda cuman channel, Anda cuman pipanya aja ya. Anda nggak pernah disuruh untuk jadi aliran airnya yang menyembuhkan, yang menjamah. Bukan. Yang melakukan itu semua adalah Roh Kudus ya teman-teman. Nanti Ruach HaKodes yang akan melakukannya. Yang perlu dilakukan adalah apa? Kasih diri Anda, kasih waktu Anda untuk melayani Tuhan. Oke? Hari ini saya percaya banget ya. Tuhan rindu banget memakai Anda untuk memperluas kerajaannya. Untuk membuat namanya makin dikenal lagi. Ya. Jadi saya berdoa kiranya Bapak Yahweh memberkati saya dan Anda. Maju terus dalam pelayanan. Karena Tuhan rindu sekali di akhir zaman ini memakai Anda untuk menjangkau jiwa-jiwa yang bisa dilakukan bersama dengan Anda. Dahsyat luar biasa. Oke? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesua Masiah, Bapak Yahweh, Presiden Yesua Masiah memberkati saya dan Anda. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.